Ya. Nah, doktrin setan. Doktrin setan akan mengatakan bahwa Tuhan mengontrol segala sakit penyakit. Tuhan mengontrol segala sesuatu. Sakit penyakitmu ini berasal dari Tuhan, termasuk segala musibah yang terjadi. Bahkan ada orang-orang yang mengambil kesimpulan bahwa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Benarkah, saudara, Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Seperti apa yang sedang kita lalui saat ini, pandemik. Ini adalah masalah yang harus kita doakan baik-baik sebelum kita memperkatakannya. Karena di dalam Yakobus 1 ayat ke-13 dikatakan, apabila ada orang yang dicobai, janganlah ia mengatakan, aku dicobai Allah. Kejahatan tidak dapat mencobai Allah dan ia sendiri tidak mencobai siapapun juga. Perlu kita ketahui, apa yang paling murni yang Allah lakukan itu adalah pada hari penciptaan. Nah, pada hari penciptaan, dari hari pertama sampai hari ke-6, Allah menciptakan segala sesuatu yang baik untuk diberikan kepada manusia. Tuhan melihat semuanya itu baik. Artinya, Allah tidak menciptakan pencobaan. Allah tidak memberikan kutuk, Allah tidak memberikan sakit penyakit, Allah tidak memberikan kemiskinan. Apakah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang baik, dia juga yang menciptakan apa yang tidak baik? Kuman, virus, bakteri, sakit penyakit, kemiskinan. Apakah Tuhan juga menciptakan itu? Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang bingung. Dia bukan Tuhan yang jahat. Dia bukan sebentar baik, sebentar tidak baik. Dia bukan sebentar menolong, lalu lain kali dia tidak menolong. Tuhan tidak seperti itu, saudara. Tuhan bukan makhluk yang bingung. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang menciptakan apa yang baik bagi Anda dan saya dan kita semua boleh menikmatinya. Apa yang membuat Anda berpikiran secara salah adalah kurangnya pengetahuan akan firman Allah. Hosea mengatakan, umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan akan Allah. Lalu saudara, saya ingin Anda melihat juga tentang mitos kekristenan atau pikiran agamawi. Pikiran-pikiran agamawi akan mengatakan Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Dia berkuasa melakukan segala sesuatu. Tuhan bekerja ketika dia memberikan kanker di dalam tubuhmu. Maka dia akan mulai bekerja untuk menunjukkan kepadamu bahwa dia adalah Tuhan yang mengasihimu. Saudara, pikiran seperti ini adalah pikiran terkutuk. Apakah Anda pernah memberikan penyakit kanker pada anak-anakmu hanya untuk membuat dia menjadi dekat kepadamu? Tidak, saudara. Saya nggak pernah memberikan sakit penyakit kepada anak-anak saya, seberapa nakalnya mereka, seberapa jahatnya mereka. Puji Tuhan, anak-anak saya tidak ada yang jahat. Nah, saudara, mitos kekristenan atau pikiran agamawi itu akan mengatakan kita ini sulit untuk mendengar suara Tuhan. Engkau tidak layak untuk mendengar suara Tuhan. Engkau nggak bisa dengar suara Tuhan karena engkau ini tidak kudus. Lalu dikatakan juga berdoa jangan keras-keras, harus secara khusyuk. Jangan tepuk-tepuk tangan kalau di gereja. Kalau doa harus memohon kepada Tuhan, harus merengek-rengek sama Tuhan supaya bisa mendapatkan jawaban. Saudara, doa yang benar itu adalah dengan firman Allah. Anda nggak perlu merengek, tapi Anda hanya perlu bersyukur dan berterima kasih karena Anda mempunyai janji-janji Allah. Lalu saudara, pikiran agamawi juga akan mengatakan, engkau harus baik-baik loh dengan jemaat yang itu, jangan menyinggung dia, karena dia adalah orang yang terpandang. Pikiran agamawi juga akan mengatakan, mana mungkin engkau dapat hidup berkemenangan. Engkau kan orang berdosa. Engkau kan hanya cuma diselamatkan oleh kasih karunia. Nampaknya betul, tapi yang sebelahnya nggak betul, saudara. Kalau engkau sudah diselamatkan dengan kasih karunia, maka Allah akan menambahkan kasih karunia untuk Anda memperoleh berkat untuk hidup dengan berkemenangan. Lalu jangan berbahasa roh, karena bahasa roh itu menakut-nakutkan orang. Jangan berbahasa roh yang keras-keras, nanti orang semua pada lari karena tidak semua orang bisa berbahasa roh. Saudara, ini semua membuat kita terbelenggu oleh pikiran-pikiran agamawi. Lalu gambar-gambar Yesus yang sangat serius membuat orang memiliki gambaran bahwa Yesus itu serius. Sangat menakutkan. Kamu jangan main-main. Lihat Tuhan Yesus, lihat gambarnya itu serius kan? Jangan kamu coba-coba loh. Ini saudara, digambarkan di dalam pikiran kita. Lalu dikatakan juga, jangan terlalu serius lah sama Tuhan. Jangan terlalu fanatik, jangan terlalu emosi sama Tuhan. Lihat tuh pengalaman Ibu Ani. Dia orang yang percaya,
orang yang cinta Tuhan, tapi juga nggak disembuhkan penyakitnya. Saudara, Timotius mengatakan, jangan kita tertipu oleh tipu daya pendusta-pendusta. Tuhan adalah Tuhan yang konsisten dengan sikapnya, dengan keputusannya. Apa yang kita lihat terjadi di dunia ini adalah akibat kejatuhan dan pikiran yang tidak pernah diperbaharui. Pikiran Adam, pikiran yang salah, pikiran yang ditambahkan oleh dunia, setan, dan daging. Inilah saudara, pikiran-pikiran yang ada di dalam pikiran manusia Adam. Benteng-benteng pikiran ini akan mempengaruhi cara pandangmu terhadap Tuhan, orang lain, dan dirimu sendiri. Dan juga pengertian akan apa sebenarnya arti menjadi orang Kristen. Saudara, seharusnya kita menghancurkan benteng-benteng itu. Kita harus memiliki standar Allah sendiri pada waktu kita berpikir. Apa yang kita lihat, kita harus melihatnya juga di dalam firman Allah. Apakah yang Tuhan perkatakan? Untuk hal yang Anda lihat, untuk hal yang Anda dengar. Seringkali saudara kita menghadapi serangan pikiran dan emosi. Kita mengalami kekosongan pikiran, hampa, menjadi pasif, menjadi tidak bergairah, kurang konsentrasi, cepat lupa, kita menjadi bimbang, pikiran yang sering-sering saudara terombang-ambing, bingung, ragu-ragu, ya, bimbang. Lalu kita nggak bisa tidur, pikirannya kurang rileks, selalu dalam keadaan tegang, mimpi-mimpi, bahkan mimpinya itu buruk-buruk saudara. Kita selalu mendapatkan gambaran yang sekilas itu, sekelebatan sepertinya ada sesuatu yang melewati pikiran Anda. Imajinasi yang sia-sia, khawatir, pikiran yang kacau, bicara yang nggak bisa berhenti. Bukan saya loh saudara, saya ini sedang khotbah. Haleluya. Tapi ada orang yang ngomong itu, aduh saudara, nggak bisa berhenti. Kadang-kadang ada orang yang menelepon saya, tujuannya konseling, tapi dia ngomong semua tentang masalahnya nggak bisa dihentikan sampai dia udah selesai. Dia bilang, ya udah bu, nggak apa-apa ya, terima kasih. Pluk, ditaruh teleponnya saudara. Sayanya belum ngomong satu kata pun juga. Ini orang-orang yang pikirannya itu dikacaukan saudara. Inilah pusat pertempuran di dalam kehidupan kita, yaitu pikiran kita. Orang mungkin tidak bisa membaca pikiran kita, tapi sesungguhnya di sanalah terjadi berbagai macam aktivitas jiwa yang menentukan Anda menjadi pemenang atau kalah. Haleluya. Alkitab mengatakan bahwa pikiran adalah pusat komunikasi dari kepribadian seseorang. Amsal 23 ayat yang ke-7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, apa yang terjadi di dalam jiwa kita pada dasarnya itu akan menentukan secara mendalam orang macam apakah dia. Karena di dalam pikiranlah terjadi proses interaksi. Proses itu dimulai dari apa yang kita terima dari kelima indera kita. Lalu menjadi pikiran, melahirkan sebuah keputusan, dikeluarkan dalam bentuk perkataan dan tindakan, dan itulah yang kita sebut kita membuat perhitungan di dalam diri kita sendiri. Semuanya saudara terjadi di sini. Kita lahirkan dalam sebuah keputusan. Apa yang kita perkatakan akan menentukan tindakan kita. Dan tindakan kita akan menentukan menjadi seperti apakah kita. Dan ini nanti akan membentuk karakter kita dan juga menjadi tujuan hidup kita. Nah, banyak orang Kristen yang telah lahir baru tetapi belum memperbaharui pikirannya. Maka mereka akan hidup dengan jalan pikiran duniawi yang mengarah kepada manusia lama. Dan ini akan melahirkan sifat-sifat Adam. Kasar, pemarah, mudah sakit hati, cepat tersinggung, membenarkan diri, kaku, pendendam, curiga. Saudara, suatu hari saya pergi retret dan saya menjadi salah satu orang yang ikut mendoakan peserta-peserta. Nah, ada di sana saudara beberapa orang yang ikut yang pernah mengalami satu masalah. Lalu saya mencoba menolong untuk menyelesaikan masalahnya mereka. Tapi persepsi mereka pada waktu saya menyelesaikan masalah itu, saya tidak bijak. Ini menurut pandangan mereka. Lalu mereka mulai ngomong di belakang, oh Lani seperti ini, oh Lani orangnya berpihak ke sana, Lani nggak adil, Lani, ya segala macam. Nah, ini tersimpan saudara di dalam memorinya mereka. Jadi waktu kami sedang retret, saya ini mendoakan orang-orang. Waktu selesai retret, sudah bagus semuanya saudara. Semuanya diberkati. Dalam perjalanan pulang,
Ada dua ibu duduk bersama, yang satu ini saudara bilang seperti ini. Kamu merasa enggak? Lani tadi mendoakan semua orang. Tetapi dia nggak doain kamu dan saya. Saudara, saya nggak terkejut karena saya tahu bagaimana orang ini. Dia suka sekali itu ngomong dengan persepsinya sendiri, dengan pengertiannya sendiri tanpa memperhatikan orang lain dan apa yang diperkatakan. Jadi saudara, dia mencoba untuk memasukkan apa yang tidak benar itu kepada temannya ini. Untung temannya ini cukup dewasa, dia katakan, enggak lah, kamu jangan berpikiran sampai ke sana. Dia bilang, iya loh, kamu nggak perhatikan ya, saya perhatikan. Saya tertawa saudara, saya bilang ini berarti selama retret, orang-orang mencari Tuhan, berdoa, khusyuk menantikan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, dia enggak. Dia perhatikan apa yang saya lakukan. Ini adalah tipuan setan di dalam pikirannya saudara. Setan mencoba untuk membawa dia tidak mendekat kepada Tuhan, tapi mendekat kepada saya. Memperhatikan apa yang saya lakukan. Jadi ada saudara orang-orang yang seperti ini. Ini semuanya karena orang ini belum memperbaharui pikirannya. Dia mencoba untuk menerjemahkan tindakan saya. Padahal waktu saya mendoakan orang, sekalipun itu dalam grup yang sangat besar, dengan jemaat yang ratusan, itu kalau Tuhan nggak suruh saya tidak akan panggil orang itu, saya tidak akan samperin orang itu, saya tidak akan tumpang tangan, saudara. Ini kebiasaan yang saya bangun karena saya mengikuti, saya melatih manusia roh saya. Dan seringkali orang-orang yang saya panggil, yang saya doakan, itu saya ada perkataan-perkataan yang daripada Allah, bukan nubuatan, tapi perkataan yang membangun, itu pas untuk orang itu. Misalnya ada seorang bapak, dia baru mau memulai bisnis barunya. Saya nggak tahu kalau dia tuh mau punya bisnis baru karena saya jarang mengorek-ngorek kehidupan orang. Tapi apa yang saya perkatakan pada hari itu waktu saya mendoakan dia, itu berbicara kepada dia dan dia merasa dikuatkan, merasa diteguhkan, merasa ya terima kasih Tuhan, aku akan yakin dengan pekerjaan baruku ini. Jadi saudara, kita nggak bisa memakai konsep pemikiran kita yang tidak diperbaharui, yang dipecundangi oleh setan, oleh daging, dan oleh dunia. Kalau orang belum diperbaharui pikirannya, jangan coba-coba menjabarkan Tuhan dengan pikiran duniawi, apalagi secara intelektual. Karena mereka akan menemukan kesulitan untuk mengerti siapakah Tuhan. Seandainya saudara, kita dapat mengetahui Tuhan melalui pikiran kita, melalui intelektual kita, maka semua profesor di perguruan tinggi akan mudah mempelajari dan mengenal Tuhan. Tapi kenyataannya tidak. 1 Korintus 1 ayat yang ke-21 mengatakan, karena bagaimanapun pandainya manusia, ia tidak dapat mengenal Allah melalui kepandaiannya sendiri. Tetapi justru karena Allah bijaksana, maka ia berkenan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya melalui berita yang kami wartakan yang dianggap omong kosong oleh dunia. Nah, Paulus saudara mengatakan hal ini, dia katakan dia membawa berita. Berita apa? Berita sorgawi, berita yang dari dalam kerajaan Allah. Sedangkan saudara, orang-orang yang memakai kepintarannya, itu mereka membawa kepintaran atau berita yang dari dunia. Ini semuanya bertolak belakang. Tidak bisa terjadi saudara. Nah, contoh lain dari manusia Adam. Orang yang nampaknya tenang, kalem, gentleman, rajin ke gereja, kedapatan membunuh istrinya. Kenapa? Karena manusia Adam yang lama itu belum digantikan dengan Kristus. Dan ketika istrinya membuatnya marah, sifat Adam itu memanifestasikan dirinya. Apa yang terbawa dalam manusia lamamu itu akan memunculkan dirinya dalam masa-masa kritis. Masalah manusia adalah pengembangan jiwa yang berlebihan dalam dunia pendidikan formal. Mengambil hikmat dunia, menerima serangan-serangan media dan lain sebagainya, dan orang meninggalkan firman Allah yang sanggup untuk menyelamatkan jiwa. Orang percaya mengalami kesulitan untuk menerima firman karena pikirannya sudah terlatih dengan media sosial, dengan kepintaran, dengan pendidikan formal, dengan hikmat dunia dan lain sebagainya. Orang mudah membesar-besarkan diri oleh pemikiran duniawinya ketimbang pemikiran yang rohani. Mereka menentang segala sesuatu yang berasal dari roh. Mereka berkanjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran duniawinya. Hal ini saudara menyebabkan begitu banyak manusia menjadi angkuh, kasar,
sok tahu, memandang rendah orang lain, hidup di luar rencana Allah, dan akibatnya orang itu banyak mengalami tekanan, gangguan jiwa yang harus diselamatkan. Nah, saudara, saya ingin berbicara tentang dua ekstrim. Ada orang Kristen yang memiliki pengertian Injil berdasarkan intelektual dan menemukan iman itu sebagai sesuatu yang sangat sulit. Ya, kepintaran ini. Namun demikian, ada sisi yang satunya lagi, kita menemukan orang Kristen yang membuang pikirannya dan berpikir cukup berjalan di dalam roh. Ini juga akan mengalami kesulitan. Ini adalah dua ekstrim, saudara. Yang satu memiliki pengertian Injil berdasarkan intelektual dan tidak bisa menerima apa-apa. Yang satu, saudara, itu berjalan ngeroh dan membuang pikirannya. Kedua ekstrim ini tidak benar. Anti-intelektual juga akan membawa bencana. Jadi yang terpenting, saudara, kita harus hidup di tengah. Apa yang firman perkatakan, itulah kita. Apa yang firman perkatakan, itulah kebenaran. Dan kita harus menghidupinya. Kalau firman mengatakan, ini yang harus kau lakukan secara natural, maka kita harus melakukannya. Kalau Alkitab mengatakannya, ini yang harus kau lakukan secara spiritual, kita juga harus melakukannya. Misalnya, kita kalau mau manjat gunung. Saudara, kita nggak bisa manjat gunung hanya dengan roh kita, bukan? Kita harus menyertakan tubuh jasmani kita. Kalau kita cuma bilang, wah, aku mau memanjat gunung. Aku tahu ini Tuhan kasih aku kekuatan dan energi yang luar biasa. Lalu Anda pergi memanjat gunung tanpa perlengkapan apapun juga. Anda membiarkan diri Anda kedinginan, Anda manjat gunung hanya dengan tangan yang seperti ini, tidak dengan sarung tangan, sepatu Anda yang Anda pakai juga bukan sepatu yang khusus. Anda akan menemukan kesulitan dan mungkin Anda akan mengalami kecelakaan. Kita bukan cuma punya keberanian, bukan cuma beriman, tapi kita harus punya hikmat. Apa yang dilakukan kebiasaan orang-orang di dunia untuk menjaga keselamatan tubuhnya, kita juga harus belajar, saudara. Amin. Haleluya. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan? Dapatkah kita mengenal Tuhan melalui pikiran kita? Pengetahuan akan Tuhan datangnya khusus melalui pewahyuan di dalam roh manusia, bukan sebagai informasi di dalam pikiran. Mari kita lihat, saudara, di dalam Efesus 1 ayat yang ke-17 dan ke-18. Di sini Paulus menyatakan kepada kita bahwa kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar Dia mengaruniakan kepada kita roh hikmat dan pewahyuan ke dalam misteri dan rahasia dalam pengetahuan akan Dia secara mendalam dan intim. Kita harus selalu mendoakannya untuk roh hikmat dan pewahyuan. Lalu dikatakan juga kita ingin memiliki mata hati yang dibanjiri dengan terang. Mata hati kita itu harus dibanjiri dengan terang agar kita dapat mengetahui dan mengerti pengharapan yang terkandung di dalam panggilannya. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang percaya, kita harus mengetahuinya dan mengerti apakah pengharapan yang ada di dalamnya. Kita harus mengenal seberapa kayanya warisan kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudusnya. Karena kita ini sudah diberikan segala berkat rohani yang ada di dalam sorga. Jadi saudara, untuk mengerti Tuhan, itu bukan dengan informasi di pikiran, tetapi kita harus mengenal Dia dari manusia roh kita. Yaitu kita harus memperoleh karunia, roh, hikmat, dan pewahyuan. Iman Alkitabiah merupakan respon dari pewahyuan akan kehendak Tuhan yang dapat dilihat di dalam manusia roh. Bukan sebuah loncatan di dalam kegelapan, bukan cuma tebak-tebak, saudara, bukan cuma kira-kira, bukan hanya mereka-reka. Ayat ini mengatakan jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Pengetahuan pewahyuan tidak dapat dicapai dengan alasan intelektual. Di sini, saudara, di kepala kita ini sudah terlalu banyak informasi dan pengetahuan dunia dan juga berita-berita yang tidak penting, sering-sering ini korsleting, saudara. Kita akan memakai berbagai macam dalih dan teori untuk menentang kebenaran firman Allah. Oleh karena itu, pikiran yang tidak diperbaharui akan menjadi pikiran yang terkutuk.
hidupmu akan tetap berada di dalam kekalahan. Kita yang besar, yang tua, yang kecil, yang muda, semuanya dapat mengenal Tuhan. Kita harus mempelajari firman Allah, menempatkannya di dalam manusia roh kita. Dan dari dalam manusia roh kita inilah saudara, kita bisa menampung segala kebenaran itu. Bukan di sini. Di sini adalah pikiran-pikiran duniawi tadi. Alkitab mengatakan rohlah yang memberi hidup. Manusia baru yang tidak memiliki pengetahuan akan Allah masih akan tetap tinggal di dalam pikiran yang buruk. Rohlah yang memberi hidup. Manusia baru yang mempunyai kapasitas yang begitu luar biasa, tetapi yang tidak memiliki pengetahuan akan Allah, itu akan tetap hidup di dalam pikiran yang buruk. Pikiran kita akan menjadi rusak, saudara, kalau kita tidak pernah mengisinya dengan kebenaran firman Allah. Ingat, kita bukan lagi manusia duniawi, tetapi manusia baru di dalam Kristus. Pengetahuan saudara tidak akan memiliki batasan, dan seharusnya itu menjadi berkat bagi kita. Tetapi kalau tidak disertai dengan hikmat, maka pengetahuan itu akan membuat orang tersandung. Saudara, memiliki pengetahuan akan Allah merupakan kehendak bebas dan keputusan kita masing-masing. Masalah yang terjadi di dalam gereja itu timbul dari keangkuhan pikiran manusia yang ditinggikan, yaitu pikiran daging itu sendiri. Makanya sering kali terjadi pertempuran di dalam gereja, itu bukan secara fisik, tapi dimulai dari pikiran. Pengaruh hidup menurut daging dan hidup menurut roh terhadap jiwa itu bisa kita temukan di dalam Roma 8 ayat ke-5 sampai ke-9. Di sini terdapat perbedaan yang mencolok antara mereka yang berjalan di dalam roh dan mereka yang berjalan di dalam daging. Orang yang berjalan menurut daging itu akan hidup dengan manusia lama, berpikiran secara duniawi, hidup untuk masa sekarang. Mereka menganggap perkara-perkara natural adalah kehidupan. Dan mereka tidak memperdulikan perkara-perkara roh. Mereka hidup di dalam hawa nafsu daging, dituntun oleh panca indera. Hanya memikirkan perkara-perkara daging. Ingin berhasil, ingin dikenal dengan cara apapun juga. Menjadi sombong, pembangkang, tidak puas, memuaskan hawa nafsu, hidup di dalam dosa. Dan ini merupakan pemberontakan terhadap Allah. Orang yang hidup di dalam daging itu adalah seterunya Allah. Dia menuju kepada maut. Dia tidak akan pernah merasa aman dan damai. Senantiasa merasa kesepian dan takut, merasa kosong, merasa hampa. Kita hidup jauh dari Allah. Kita memusuhi Dia di dalam hati dan pikiran. Dan itu dinyatakan di dalam perbuatan-perbuatan kita. Saudara, mari kita lihat bagaimanakah orang yang berjalan menurut roh. Orang yang berjalan menurut roh itu hidup menurut manusia yang baru. Berpikiran rohani, memikirkan perkara-perkara roh dan bukan yang di bumi. Kita hidup untuk masa yang akan datang yang menuju kepada kekekalan. Kita berjalan di dalam roh. Dan apa yang dimaksudkan dengan berjalan di dalam roh ialah kita berjalan di dalam tuntunan Tuhan, di dalam terang firman-Nya. Kita akan diberi pengertian di dalam firman Allah dan kita akan bertindak menjadi pelaku-pelaku firman. Kita berjalan di dalam kasih, kita berjalan di dalam kekudusan, kita berjalan di dalam takut akan Allah. Ketika kita berjalan di dalam roh, maka secara otomatis kita tidak akan berjalan di dalam daging. Kalau kita senantiasa membiasakan diri saudara, mengikuti manusia roh kita, memperbaharui pikiran kita dan berjalan di dalamnya, maka secara otomatis kita akan meninggalkan perbuatan-perbuatan daging. Orang begitu fokus saudara untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Saya ingin mengajak Anda untuk menghidupkan perkara-perkara roh di dalam hidupmu, maka daging akan mengalami kematian. Amin saudara. Pikiran manusia itu harus diperbaharui dan dibawa ke dalam persekutuan dengan roh Allah. Sehingga dia akan senantiasa berjalan di dalam roh, di dalam terangnya Allah. Haleluya. Saudara, pikiranmu adalah pertempuranmu. Pikiran adalah daerah di mana pertempuran berlangsung. Pikiran manusia ini merupakan daerah pertempuran yang strategis di muka bumi ini. Bukan kita perang kata, bukan kita perang yang lain-lain, tapi pikiran kita. Ini daerah yang sangat strategis, saudara.
Ini menjadi perebutan antara setan dan Tuhan, antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat, antara percaya dan tidak percaya, antara yang mungkin dan tidak mungkin. Kalau kita membiarkan firman Allah yang menguasai pikiran kita, maka kita akan mengatakan itu mungkin bagi orang percaya. Tapi setan menjadikannya tidak mungkin. Dia akan mengatakan, nggak mungkin, nggak bisa, bagaimana seandainya. Saudara, pikiran kita ini menjadi ladang yang subur untuk ditaburi apa saja. Informasi, ilmu pengetahuan, berita, ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Termasuk juga firman Allah. Perjuangan menguasai pikiran adalah perjuangan menguasai manusia ini sendiri. Seharusnya orang Kristen saat ini mengerti dengan jelas, saudara, bahwa fungsi dari pikiran manusia itu apa. Pikiran kita diberikan oleh Tuhan untuk memikirkan perkara-perkara rohani. Kolose 3 ayat kedua. Dan juga untuk melakukan kehendaknya serta melihat masalah yang dihadapi. Dan yang terpenting dari semuanya itu, kita mampu melihat janji Tuhan yang diberikan kepada kita dalam kehidupan ini untuk menjadi kemenangan bagi kehidupan kekristenan kita. Haleluya. Saudara, saya ingin Anda melihat 2 Korintus 4 ayat keempat. Di sini kita melihat ilah jahat yang menguasai dunia ini menutup pikiran orang-orang yang tidak percaya. Jadi saudara, dia menutupi orang-orang yang tidak percaya itu supaya tidak pernah percaya kepada Tuhan. Dia tidak bisa menutupi pikiran kita sepenuhnya, tapi dia bisa menyusupi pikiran-pikiran kita. Seperti saya katakan, melalui perkataan dan melalui tindakan kita. Ia yang menghalang-halangi mereka supaya mereka tidak melihat terang dari kabar baik itu mengenai kebesaran Kristus yang merupakan gambaran Allah. Inilah setan. Dia mencoba menutupi setiap pikiran orang-orang yang tidak percaya supaya mereka tidak bisa mengenal Tuhan. Oleh karena itu, doa Anda, pemberitaan Injil Anda itu sangat dibutuhkan untuk membuka pikiran mereka yang ditutupi oleh kegelapan. Amin, saudara. Setan ingin membangun benteng-benteng di dalam kehidupan manusia melalui pikiran. Dia melakukannya melalui dusta, tipu daya, dan ketika kita mempercayai dustanya, maka kita sudah masuk ke dalam perangkapnya. Orang dunia mengatakan, berselingkuh nggak apa-apalah, sekali-sekali asal nggak ketahuan kok. Teman saya, saudara, holiday sama istrinya. Istrinya dikasih uang pergi shopping, dia panggil wanita masuk ke dalam kamarnya. Nggak apa-apalah, yang lain juga begitu katanya. Saudara, ini pikiran terkutuk. Jangan sekali-kali Anda mencoba untuk melakukannya, karena setan akan menguasai hidupmu. Saudara, orang mengatakan bohong juga sekali-sekali nggak apa-apa. Saudara, saya ingin Anda belajar untuk meruntuhkan semua benteng-benteng pemikiran ini dan menaklukkannya kepada Kristus seperti yang diperkatakan di dalam 2 Korintus 10 ayat yang keempat dan kelima. Kita harus meruntuhkan semua benteng-benteng itu, mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah, menawan pikiran itu dan menaklukkannya kepada Kristus. Ada 2 hukum di dalam kita. Roma 7 ayat yang ke-21 dan ke-23. Dikatakan, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Di dalam batinku, aku suka hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, saudara, di dalam ayat ini kita bisa melihat adanya roh, jiwa, dan tubuh. Konflik yang kita hadapi tidak terlalu banyak pada setan, karena ia adalah makhluk yang sudah dikalahkan di atas kayu salib. Hal yang lebih banyak menyangkut kehidupan kita itu ada di dalam pikiran kita, yaitu pikiran lama kita, pikiran Adam yang mengarah kepada daging, yang dapat melumpuhkan kehidupan kita. Pergamus adalah sebuah kota kuil yang dipersembahkan untuk penyembahan hawa nafsu, kota penyembahan berhala yang tidak dapat ditentang. Pergamus juga merupakan kota perguruan tinggi, tempat ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa bisa ditemukan. Dia juga menjadi tempat kediaman raja di mana raja berfoya-foya dengan boros untuk kesenangannya. Penuh dengan pemujaan berhala,
patung-patung dan meja-meja altar. Tempat di mana para intelektual tinggal, dan di sanalah tempat setan memiliki tahtanya. Dia ingin membangun tahtanya dalam pikiran manusia di tengah-tengah kota yang luar biasa hebatnya ini, saudara. Di sana terdapat segala macam peninggian. Dan setan ingin menguasainya. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, kita harus menyadari bahwa pikiran kita adalah tempat yang menjadi perebutan antara setan dan Tuhan. Dan kalau pikiran kita ini lemah, pikiran kita ini rapuh, ini akan menjadi tahtanya setan. Anda harus perhatikan baik-baik. Kita harus menempatkan pikiran kita pada standarnya Allah. Dan kita harus, saudara, memperbaharuinya. Standarnya Allah, semuanya ada di dalam firman Allah. Amin, saudara. Kita akan mempelajarinya pada sesi yang berikutnya tentang pikiran Kristus. Haleluya. Mari saudara, kita akan membuat pengakuan iman untuk menutup pelajaran ini. Aku adalah manusia roh yang sudah menerima hidup kekal. Aku memiliki jiwa, pikiranku adalah pikiran Kristus. Aku tinggal di dalam tubuh ini, dan tubuhku adalah bait roh Allah yang kudus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.